Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Siva Dijayanti dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 studi kasus akan mempresentasikan artikel yang kami dapat mengenai dampak hemofilia pada wanita dan cara strategi coping oleh wanita pengidapnya. Untuk anggota kelompok 2 ada Diah Anggraini, Marsyanda Putri, dan Puji Husna Rifani. Untuk yang akan dibahas ada bibliografi, permasalahan, identifikasi, pola pewarisan, diagnosis, dan juga screening. Untuk bibliografinya, judul dari artikel yang kami gunakan yaitu Dampak Hemofilia pada Wanita dan Cara Strategi Coping oleh Wanita Pengidapnya. Pengarangnya oleh Aziz Wahyu Dewanata dan Muhammad Syafiq, yang diterbitkan oleh Jurnal Penelitian Psikologi pada tahun 2021. Kemudian untuk permasalahan, hemofilia merupakan kelainan pendarahan herediter akibat defisiensi kongenital faktor pembekuan darah. Faktor pembekuan yang paling sering terganggu adalah faktor 8 atau F8 pada hemofilia A dan faktor 9 atau F9 pada hemofilia B. Hemofilia pada wanita dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2010 bahwa wanita yang mengidap hemofilia karena terjadi mutasi gen pada masa perkembangan fisiknya. Penyakit ini diturunkan dari ibu ke anak. Fakta ini mendorong perasaan bersalah dalam diri ibu dan tuduhan buruk dari anak yang kadang-kadang dari pihak suami atau pihak keluarga suami yang merasa dibohongi atau dikhianati. Meskipun wanita dengan gen hemofilia tahu bahwa mereka bisa memiliki anak, namun biasanya mereka menggambarkan perasaan sedih, syok, dan menyesal ketika anaknya didiagnosa dengan penyakit yang sama. Hal ini menciptakan jurang di kehidupan sosial dalam keluarga, di mana wanita mungkin menemukan kesulitan dalam mendiskusikan tentang penyakit yang mereka derita dan dampak bagi keluarga serta anak mereka kelak. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Diah, dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu identifikasi gejala atau akibat yang timbul dari hemofilia. Munculnya tanda-tanda penyakit hemofilia ini yang diderita baru disadari ketika mulai menginjak remaja. Hal ini muncul sesuai dengan penjelasan tentang munculnya hemofilia pada wanita terjadi karena mutasi genetik pada masa dewasa. Penderita hemofilia dengan sendirinya akan menjauh dari lingkungan yang tidak aman dan mencari lingkungan baru yang bisa menerima mereka sebagai bentuk pertahanan diri. Kemudian depresi dan gangguan kecemasan dalam perilaku sosial juga dapat menyebabkan isolasi sosial oleh para penderita hemofilia sebagai hasil dari penyakit kronis yang diderita. Ditambah lagi adanya rasa sakit dan mobilitas yang terbatas dari penderita hemofilia. Untuk pola pewarisannya sendiri, gen yang menyebabkan seseorang terkena hemofilia terletak pada kromosom X dengan gen X besar H kecil. Nah, jika seseorang wanita memiliki salah satu kromosom dengan gen X besar H kecil dengan X besar, maka dia tidak menderita penyakit hemofilia dalam pewarisan sifat. Namun, ketika seseorang wanita memiliki gen X besar H kecil, maka dia akan meninggal setelah saat dilahirkan oleh ibunya. Untuk seorang anak laki-laki sendiri, maka ia akan menderita penyakit hemofilia ketika kromosomnya memiliki gen X besar H kecil dan Y besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Caca. Baik, selanjutnya ada diagnosis. Hemofilia dapat ditegakkan berdasarkan hasil amnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada amnesis akan ditemukan gejala berupa mudah memar dan kebiruan tanpa penyebab yang jelas, bengkak, dan nyeri pada beberapa sendi. Memiliki riwayat pendarahan yang sulit berhenti, dan riwayat keluarga dengan keluhan yang sama, khususnya pada keluarga yang berjenis kelamin laki-laki. Pada kasus yang berat, akibat pendarahan pasien dapat menampakkan gejala pucat,
shock hemoragik, penurunan kesadaran, serta tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Diagnosis hemofilia dapat ditegakkan secara pasti dengan beberapa pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium atau hitung trombosit, blending time atau BT, prothrombin time, activate partial thromboplastin time, clotting time, assay faktor 8 dan 9, dan faktor pembekuan darah. Pemeriksaan radiologis meliputi radiografi, ultrasonografi atau USG, CT scan, dan MRI, serta pemeriksaan luaran muskuloskeletal. Dan yang terakhir ada screening, di mana tes screening adalah sebuah tes pada darah yang menunjukkan apabila darah dapat membeku dengan benar. Jenis tes screening yang umum dilakukan adalah hitung darah lengkap atau CBC. Tes umum ini mengukur jumlah hemoglobin, ukuran dan jumlah sel darah merah, serta jumlah berbagai jenis sel darah putih dan trombosit yang ditemukan dalam darah. CBC dapat menandakan normal pada orang dengan hemofilia. Namun, jika seseorang dengan hemofilia mengalami perdarahan yang luar biasa, berat, atau pendarahan dalam waktu yang lama, jumlah hemoglobin dan sel darah merah bisa rendah. Yang kedua ada tes Activate Partial Thromboplastin Time atau APTT, yang dimana tes ini untuk mengukur beberapa lama bagi darah untuk membeku. Hal ini mengukur kemampuan pembekuan faktor 8, 9, 11, dan 12. Jika salah satu dari faktor pembekuan ini terlalu rendah, dibutuhkan waktu lebih lama dari normal bagi darah untuk membeku. Hasil tes ini akan menunjukkan waktu pembekuan yang lebih lama di antara orang dengan hemofilia A atau B. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Wiji. Baik, sekian pemaparan dari hasil studi kasus kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.